Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyadi, NIM 20087297, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang contoh ciri-ciri umum dan khusus kemampuan usia belajar motorik level ketiga dan struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan usia belajar motorik level 3. Baik, contoh ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat ketiga. Gerakan-gerakan yang dituntut untuk mengerjakan suatu tugas dapat dilakukan tanpa merasa ada keraguan. Suatu hal yang perlu mendapat perhatian dari guru pendidikan jasmani adalah bahwa perbedaan kemampuan prestasi dalam pelaksanaan suatu gerakan yang nyata. Kemampuan prestasi tersebut kelihatan hampir sama bila pelaksanaan gerakan dilakukan pada situasi dan kondisi yang tidak berubah-ubah. Kemampuan seseorang pada belajar tingkat 3 dalam mengambil atau merubah keputusan dalam waktu yang cukup cepat, serta mempunyai kemampuan yang cukup tinggi untuk mentransfer keterampilan yang telah dikuasainya. Yang kedua, contoh ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat 3. Terbentuknya kemampuan automatisasi. Contoh, misalnya gerakan kaki dan ayunan tangan pada saat berjalan. Keadaan demikian menyebabkan gerakan-gerakan tersebut dimiliki secara mendasar oleh seseorang. Bila suatu saat dibutuhkan, maka program gerakan tersebut siap untuk direalisasikan ke dalam bentuk nyata, yaitu gerakan. Dua bayangan dan konstruksi bayangan gerakan. Contohnya, dalam permainan bola basket, seorang pemain telah membuat program gerakan untuk melakukan shooting, tetapi tiba-tiba dihalangi oleh pemain lawan. Pemain yang akan melakukan shooting tersebut dengan cepat dapat merubah program menjadi gerakan lain, seperti mengoper bola pada salah satu teman. Yang ketiga, implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan usia belajar motorik level 3, yaitu contohnya pada penekanan latihan dalam proses pembelajaran pada fase belajar tingkat ketiga ini harus lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan peserta didik yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan gerakan yang terjadi pada pelaksanaan gerakan. Bentuk latihan yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran adalah latihan dalam bentuk mental training, yaitu atau latihan mental. Sebagai contoh, misalnya memberikan latihan untuk membangun konstruksi-konstruksi gerakan atau menyusun program gerakan, atau latihan-latihan yang dapat mengarahkan peningkatan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan secara tepat dan cepat untuk mengatasi berbagai situasi yang bermasalah. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.